ونستغفر ذنوبنا سيدنا ولنا وشيخنا محمد وبه علينا اجمعين ونغفر ذنوب هذا المسجد خير لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الهم والاموات نقول صلى الله عليه وسلم الحسن وبعدنا وصوله وقرآن وجعلنا بيننا وبينكم وبيننا وبينكم بجنتك وبين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات وأن الله يغفر لهم ويغفر لنا ويرحمهم ويرحمنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع مقاصد في الدارين آمين. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه والباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه يا حق انصرنا على الحق برحمتك وكرمك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, ikhwana umat Muhammadiyah jemaah sahabat yang jemaah mustaqim Masjid Khairana, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita selalu ilmu masyarakat dan tidak kuat iman Islam, taufik hidayah, rahmat Allah berikan buat kita dan kaum muslimin. Allah berikan keselamatan dan aman buat kaum muslimin, terkhusus kepada Ibu Muhammad Rizik Syihab. Allah berikan keamanan kepada beliau dan mudah-mudahan terkhusus kepada kita semua. Allah berikan kita rezeki yang baik dan berkah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dan Allah berikan kita kebaikan banyak dunia akhirat, dan terima ibadah kita dan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua husnul khatimah. Bacalah hadis rahimahullah. Ini waktu kita sekarang. Sudah waktunya Imam Ghazali membagi waktu menjadi 4 bagian. Hendaknya yang pertama, engkau menjadi orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu yang bermanfaat untuk kita. Ilmu itu maupun ilmu dunia akan menjadi penunjang kita untuk di akhirat. Ya. Bukan hanya masalah ilmu itu bisa menghasilkan uang. Gak begitu cara mainnya. Kita punya uang mungkin bisa beli rumah tapi tidak bisa beli bahagia. Kita punya uang mungkin kita bisa beli jam tapi kita tidak bisa beli waktu. Banyak sekali kita bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu. Jadi kita punya kemampuan tapi tidak punya kuasa. Maka tujuan dan iradahnya Allah itu mampu semuanya. Tapi kalau kita tidak mampu, jadi pahami siapa kita sebagai manusia ini. Kemudian jadilah kalian orang golongan yang kedua. Ala taqdir wa taslimina fi dini. Kalau kamu enggak mampu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dalam agamamu dengan banyak uzur keterbatasan, tapi bukan berarti sini enggak ngaji, tetap mungkin banyak sekali ini. Al-muhim yang penting mungkin jadi nggak bisa mempelajari ilmu banyak. Yang khusus antara kita sama Allah ini bagaimana? Khususnya fikih, baca Qur'annya, jadi mengerti ini udah insya Allah kakak. Sedangkan tafsirnya itu kan fardhu kifayah, sedangkan fardhu ain membaca Al-Qur'an. Kalau nggak mampu buat mempelajari ilmu yang manfaat, yang saking banyaknya, walakin tastaqim bil ibadah dzikir wa tasbih wa salat wa dzalika. Akan tetapi kau sibukkan dirimu dengan mengatur dirimu dalam beribadah kepada Allah.
dari zikir, wa tasbih, wa qiraatul Quran, wa shalah. Al-muhim kita tertibkan, jaga waktu kita. Intidhar, ya ini kita cukup mukafaratul dzunub, menggugurkan dosa-dosa kita dengan cara menunggu datangnya waktu sholat. Lihat jam kita di asar 15 menit dan 5 asar datang sendiri. Minimal begitu tiap hari. Dengan mengingat begitu otomatis sama aja dia mengingat Allah. Gitu. Atau bertasbih atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Qur'an, sibukkan diri kalian dalam membaca Al-Qur'an. Istighfar bil ibadah bi darajil abidi, maka engkau akan mendapatkan derajat orang-orang ahli ibadah. Wasayar salihin, dan engkau akan berjalan mengikuti jalannya orang-orang saleh. Siapa yang menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga haknya. Wa takunu aidan bidzalika minal faizin. Dengan begitu sudah engkau menjadi orang yang beruntung. Wa istighalu, dengan kalian menyibukkan diri kalian menunggu waktu sholat, tasbih, zikir. Kalau ente sudah biasa berzikir, usahakan enggak setidaknya. Ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Banyak orang baca ya Allah, 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 jadi kelibet. Itulah latih. Bagaimana pemain gitar itu latihan sehari bisa 4 sampai 6 jam biar jarinya itu lancar. Mencetnya itu sampai enggak fals. Pun sama seperti itu. Setelah itu sudah terbiasa, mulut sudah biasa zikir, latih hati buat zikir. Kalau kemarin zikir cuma dengan lisan, sekarang latih zikir dengan hati. Bagaimana? Entah lagi ngobrol sama kawan, lagi kumpul, kita lagi dengerin kawan, hati kita udah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena zikir hati itu istighfar. Zikir hati itu nyebut nama Allah. Paling mudah ini. Kalau zikir di hati sholawat sulit. Oh saudara Muhammad wa ala Muhammad wa sallallahu Muhammad. Lebih ringkas astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi kita dengerin orang ngomong, hati kita bisa berapa latih astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, ini derajat-derajat yang biasa. Setelah itu mulai dari udah lisan, hati, pikiran. Latih pikiran. Minat kepada Allah Subhanahu wa taala dan wahada mumtaz. Udah kami sempurna. Faqad kana fi sahabah, dan sesungguhnya dia sebagian daripada sahabat man waradahu fi yaumil 12,000 tasbihan, sampai 12.000 kali tasbih. Kalau malam Jumat kita biasa itu baca tasbih 15.000 kali, baca salawat. Cuma salawat ringkas, sallallahu alaihi Muhammad, 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 15.000 kali. Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Wa hakadha. Wa kana fihim man waradahu 30,000. Bahkan ada mereka yang bertasbih kepada Allah 30.000 kali. Wa kana fihim waradahu 300 rakaah atau 600 ila 1000 rakaah. Masyaallah. Dan ada sebagian sahabat yang kalau sholat itu sampai 100, 300, bahkan 1000 rakaat sholat sunnahnya, menyibukkan dirinya seperti itu. Wa kana ba'duhum aktsara waladul Qur'an, dan ada juga sebagian sahabat yang punya kelebihan membaca Al-Qur'an selalu. Ketika sahabat sedang duduk bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Bakar yang hebat ngobrol, dia duduk. Sahabat walaupun ngomongnya enggak cuma keluar suara pelan, tapi sahabat juga dengar. Kita diam semua, kita dengar apa sih? Sayyidina Abu Bakar subhanallah, 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 subhanallah. Enggak pernah kering dari kalimat subhanallah. Sayyidina Utsman juga begitu. Kalau ikut sama sahabat enggak pernah berhenti lidah dikit sama Allah. Dia coba kita dengerin apa sih? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Ada yang mengatakan alhamdulillah Imam Ali yang sering dikir alhamdulillah. Sayyidina Utsman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bahkan Masya Allah. Wa kana yahtamuhu al-wahid minhum fi yawmin marrah. Sahabat bukan saya satu, banyak yang dalam sehari khatam Quran. Wa kana ba'dhum yaqdi al-yawm aw layla bi tafakkur fi ayat wahidah wa yatradduha. Ada lagi sahabat yang sehari semalam mikirin satu ayat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dipikirin diulang-ulang. Bahkan ada seorang sahabat yang baca satu ayat diulang semua terus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apa lagi? Sampai kadang ayat tentang azab lah. Sampai sahabat ini banyak yang bergetar, jatuh pingsan. Jadi mengulang-ulang ayat itu enggak apa-apa. Gitu ya. Pernah kan? Saya biasa itu sholat subuh rakaat kedua. Pertama aku lihat al-kafirun, yang rakaat kedua saya baca penuh 3 kali. Gitu ya. Pernah ada yang nanya? Saya baca di tafsir Ibnu Katsir bahwasanya termasuk enggak ada itu amalan yang harus dikerjakan membaca qul itu ulang 3 kali. Dan kita paham, kita sudah dewasa. Ini pertanyaan mau memojokkan. Pertanyaan karena pengen tahu atau pertanyaan karena pengen bertanya. Kita paham. Kita tanya balik. Inti dari pertanyaannya apa? Yaitu apa yang saya lakukan ini bid'ah atau bagaimana? Tetap enggak menjawab. Ada sahabat juga yang sholat bacanya qul terus sampai ngadu Nabi, ya Rasulullah, ini fulan bin fulan kalau sholat minum baca qul mulu. Dipanggil oleh Nabi, kenapa kamu kok baca sholat baca qul mulu? Karena aku mencintainya. Qul huwallahu ahad. Karena aku mencintai itu surat. Kata Rasulullah, almarhum man ahab. Seseorang akan berkumpul bersama orang yang dicintainya. Enggak marah Rasulullah bid'ah. Ya. Maka ingat, kalau kita belajar Quran kita paham. Ayat-ayat nikmat kita kencangkan suara kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Kita kencangkan suara kita. Tapi ayat-ayat laknat, adab, apalagi sampai Firaun, ana rabbukumul a'la, itu jadi kencangin. Pelanin ana rabbukumul a'la. Ada adabnya. Jangan sampai di situ enggak taunya masuk setan cokol di hati kita. Kita yang bukan Firaun yang mengatakan, tapi kita yang mengatakan. Ngeri. Ini kalau alim doang tapi nggak tahu adab, ini bahaya. Wa anta khairul warithin, pakai sa, warasah, warisan. Pakai sa bukan pakai shin. Wa anta khairul warithin. Engkaulah sebaik-baiknya mewariskan kepada kami ya Rabb. Bukan warisin. Warisin artinya waros, bisa jadi apa nih? Tukang bengkel atau apa itu? Bisa bermakna banyak. Jadi bukan tukang waris, bukan waros. Oke, kalau berdoa hati-hati. Rakus. Wa anta khairul warisin. Engkau sebaik-baiknya yang rakus. Ya, hati-hati kalau berdoa ya. Wah kata, banyak sahabat yang seperti itu, yang mengulang-ulang ayat. Wa kana Karas, dan ada sahabat Karas bin Barrah mukiman di Makkah, tinggal di kota Makkah. Dia tuh fi kulli lailin sab'ina usbu'an. Setiap malam 70 kali tawaf selama seminggu. Jadi full itu, setiap hari. Tahu gimana cara ibadah yang mudah bagi dia untuk puasa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa halatu tsalitsah, kalau kamu enggak mampu juga untuk ibadah sehebat mereka, apa solusinya kata Imam Ghazali? An tashtagila bima yasilu minhul khair ila muslim.
Engkau sibukkan dirimu untuk banyak berbuat kebaikan kepada kaum muslim. Wa yadkhulu bi surur ala qulubil mu'minin. Engkau banyak berbuat baik kepada orang muslim dan engkau banyak memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang mukmin. Beda. Muslim mukmin. Mukmin jauh dari munafik, tapi kalau muslim bisa jadi munafik. Ya. Kita ada tahlim atau kita memang di rumah ada pengajian, padahal masa saya merasa terganggu itu ada pengajian gitu, padahal kan kategori munafik ya. Terus kita bilang ya sudah kita pelan-pelan aja, jagalah. Bukan seperti itu, tarekat nggak seperti itu, nggak main perasaan. Bedain dengan orang mukmin beda, orang muslim beda. Sofiat muslim banyak nggak mikir main perasaan. Kenapa kita mikir perasaan dia ngerasa terganggu, sedangkan dia kok nggak ngerasa nikmat dengan adanya Islam. Termasuk banyak orang yang punya rasa. Masa pandemi ini kalian jangan keluar rumah, biar kalian di rumah, biar kita yang bekerja. Sakit. Orang kurang akalnya, dia berbicara-bicaranya. Kalian di rumah aja, biar kami yang bekerja. Kan artis banyak yang bilang kayak gitu ya. Dia kerja dapat duit, kita di rumah. Orang miskin kan bilang, ya Allah. Kecuali dia ngomong, kalian di rumah aja, biar kita bekerja. Nanti 50% hasil kita bagikan pada kalian. Murtad. Kalian di rumah aja, biar kita yang kerja. Coba kita bayangin itu kalimat. Kira-kira punya rasa kayak gitu. Wa yadkhulu bihi surur ala qulubil mu'minin. Dan memasukkan ketenangan ke dalam hati kaum mukmin. Siapa mereka? Orang-orang yang taat pada Allah. Mudah-mudahan kalau kategori kita orang-orang mukmin, kita masih jaga sholat. Mungkin mereka muslim di luar, tapi mereka banyak nggak sholat. Kita jaga itu. Jangan suka mengganggu orang-orang saleh, orang-orang yang masih mau ke masjid dengan bagaimana cara sendalnya dibuangin, ya kabel toanya diputusin, gitu ya. Wah kalau itu banyak ya, masya Allah. Innal afdal amal idkhalu sururi ala qulubil mu'minin. Sebaik-baiknya amal adalah memberikan kebahagiaan, memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya orang beriman. Wala yata'adzahum. Jangan kalian ganggu mereka. Kita nggak tahu orang beriman ini bisa jadi dia walinya Allah. Siapa yang mengganggu walinya Allah, Allah binasakan. Termasuk itu mau kiai, mau ustaz siapa yang ngomong agama Islam, semua agama itu sama, murtad dia kufur. Semua agama itu sama, dia kufur. Mutlak dia dikatakan kufur. Gak ada masalah. Ada ulama mengatakan begini, tapi itu ngambil secara hukumnya. Ngucapin Natal itu hukumnya haram. Jelas. Enggak selama proses kelahiran Isa alaihissalam. Enggak. Nabi Isa lahir bukan tanggal 25. Coba itu balik. Zaman Konstantinopel ketika kerajaan itu, masyarakat Romawi itu banyak menyembah dewa matahari, dewa alam. Ya. Dan mulai ada panjang itu cerita. Dan dalam yang pernah dibaca Alkitab, tapi nggak tahu Alkitabnya nggak tulisnya. Dalam Alkitab Adam dinamakan Santo, Hawa dinamakan Santa, dipanggil itu dalamnya. Kok bisa dikatakan semua agama itu sama? Tidak. Kan begitu. Jadi jangan. Jadi ikut-ikutan sudah. Mau yang ente anggap ini orang alim kalau dia mengatakan seperti itu lah. Jangan diikuti. Karena diganggu orang-orang penting, orang-orang alim, guru-guru sudah bilang Allah kita menjaga akidah umat biar nggak hilang. Ini dia kok malah begitu? Karena apa? Apa sebabnya? Gitu ya. Monggo ntar yang orangnya silakan.
Wa au tayassara bihi al-amalu shalihah lis-shalihin, atau engkau beramal soleh kepada orang-orang soleh. Kakhidmatil fuqaha wa sufiyah wa ahli din, seperti engkau khidmat kepada fuqaha, orang-orang yang faqih dalam agama, wa sufiyah, dan kepada orang-orang yang berusaha menyucikan dirinya, wa ahli din, atau para asatidzah, para guru yang mengerti agama. Kau khidmat di dalamnya, minimal kau tidak mengganggu mereka. Kalau tadi ibadah kita nggak mampu, baca Al-Quran segitu banyak nggak mampu, baca 2 lembar aja mata kita buram. Kalau nggak mampu itu sudah minimalnya. Di samping ada pengajian, walaupun cuma ustaz kampung yang bisa ngajar alif bata, ente khidmat sama dia. Bagaimana caranya? Gampang. Ustaz, apa yang kurang? Spidol, beliin spidol. Atau minimalnya 1 kardus itu air, nggak sampai 32 kan? 1 kardus sudah. Nabi mengatakan dalam kitab Al-Mudid, "Ma'ana ala talabil ilmi walau bisyubil ma'in bunya lahu baitan fil jannah." Siapa yang membantu menuntut ilmu walaupun dengan segelas air, Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Segelas air, 1 aqua itu sekardus isinya 48, berarti 48 rumah Allah berikan buat dia. Mudah ya? Atau khidmah seperti antum. Wahada sudah. Dulu saya punya paman, Allah yarham, sudah meninggal. Setelah masa pensiunnya, beliau khidmah di masjid daerah Tangerang. Khidmah, jadi tiap hari balik ke rumahnya, tak pengen sholat terus dia ngepel lagi. Jadi gitu ya. Jadi pengurus masjid itu bukan cuma bagaimana, bukan, tapi benar-benar khidmat. Gitu ya. Entah jadi ketuanya atau bukan ketuanya, memang khidmat dia ke masjid sudah. Hampir sebelum setengah jam atau setengah jam sebelum waktu sholat, dia walaupun cuma melap-melap kaca, walaupun sudah bersih, apa nilai yang kotor bersihkan. Terutama sering saya bilang sejadah. Jangan sampai sejadah tempat sujud pas hidup bau banget betul. Orang tahu, gitu udah bertahun-tahun nggak dicuci, nggak diganti apa. Kan ya tak ada nggak ganggu juga. Apel lagi, biar nanti sujudnya nikmat, ini itu dan sebagainya. Jadi itu tujuannya sebenarnya khidmat. Karena debu-debu kotoran yang ada di masjid ini kalau kita turutin itu mahar kita kepada bidadari. Itu dalam kitab Ihya juga dikatakan. Oke. Fit'anul atau jadikan hari-harimu sa'i, engkau berjalan fit'anul fuqara wal masakin, engkau beri makan fakir miskin. Engkau beri makan fakir miskin. Saya paling kemampuan cuma bisa bikin 2 nasi bungkus doang. Ada 2 nasi bungkus, kita keluar cari mana yang mesti. Ente bagi saja sudah. Gitu ya. Wa taradud masalan alal mardha. Kalau enggak itu juga sulit mencari fakir miskin, engkau cari siapa di lingkungan kita ada saudara muslim yang sedang sakit. Kita datangin. Itulah payahnya kita. Kadang ada orang sakit cukup datangin sekali aja udah. Ya, alhamdulillah, jangan sampai kita ngerasain sakit cuma sekali doang teman datang, udah selebihnya gak datang. Wabil iyadah ziarah ala janaiz walitasyi', yaitu ngikutin sampai ke kuburnya. Atau jadikan harimu sibuk mengingat namanya kematian. Ada orang yang mati, kita datangin, ya Allah, kita ambil ibrahnya. Kita lihat dia lagi dibaringin, anak istrinya nangis semua di sana. Kita lihatin keadaan itu, jadi mata ini jadikan dulu. Kita lihatin kan kiri, ya Allah, keadaan saya nanti seperti ini. Ketika saya mati pun gitu ya. Anak istri nangis, kawan ada yang baca Quran.
Yang di luar ada yang bercanda, ada yang ini, semua kadang saya nanti begini. Sama, nggak beda jauh. Ada timbal balik, hari ini kita diundang tahlil, kita pulang ke besok. Suatu saat kita pun akan membagikan besok juga. Tapi kalau manusia udah tertutup, udah matanya udah nggak melihat itu, nggak bisa ngambil pelajaran dari kehidupan ini. Dia berdua pun, ayyukum ahsanu amalan. Siapa di antara kalian yang paling terbaik amalnya? Jadi bukan ilmu fi sudur dari satu sudur. Ilmu itu bukan diungkapkan, tapi ilmu itu ada dalam hati, itu bisa melihat ya, begini. Kita bisa ambil pelajaran dari itu semuanya. Wa fi fakulu dzalika afdal min an-nawafil. Semuanya itu lebih afdal daripada ente banyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah tapi nggak peduli dengan orang-orang sekitar, ada khawatir juga bahaya. Pun ada di luar sekitar kita nggak kenal sama tetangga sama sekali. Setiap hari kehidupannya cuma kerja, pulang, masuk rumah, sudah nggak keluar kerja lagi gitu. Kadang bisa selamat juga, kadang bisa selamat. Kalau kita lihat lingkungan kita ini jahat semua. Boleh kita jadi udah jaga kebatas diri agar jangan sampai tertular, agar jangan sampai mengikuti, boleh. Tapi kalau lingkungan baik-baik sampai dia nggak kenal sama sekali ke tetangga, walau ke masjid, apa. Ya. Wa fi harifik aina fa'al muslimin. Inilah yang paling bermanfaat bagi orang muslim. Kalau Anda pernah berdoa Allah, jadikan anak orang yang mampu berzakat setahun itu minimal 5 miliar. Minta sama Allah bebas. Jadikan anak orang yang mampu berzakat 5 miliar. Kalau zakat ada 5 miliar, berarti keuntungan berapa? Coba itu bayangkan. Kalau 10 miliar aja zakatnya berarti 250 juta. Ya. Terus kalau zakat 250 juta, kalau semua orang Islam ini mau usaha semuanya keluar, nggak ada orang miskin. Imam Syafi'i bilang, seandainya semua umat Islam ini keluar zakatnya, nggak ada yang miskin umat Islam. 250 juta buat apa? Ada beli makanan, cukup buat sehari doang buat mereka. Buat beli batu buat sehari doang buat mereka. Kita nggak bisa menyelamatin orang banyak, meminimalisir, panggil kawan-kawan. Kita ada niatan mau zakat 250 juta, kita bangun. Kita bangkitin ekonominya. Apa yang kita ingin usaha? Perlu modal berapa? Biar dia mandiri. Jangan cuma dibeli sembako terus. Gitu ya. Coba yang klasik dikit aja cara berpikir ya. Jangan baku cuma ngenyangin orang yang lapar, lebih baik daripada 1000 rakaat. Iya, tapi itu bisa lalu cuma saat itu doang. Orang ada perutnya macam-macam, ada 2 jam udah lapar lagi. Iya kan? Sembako, minta beli sembako. Gimana bertahan berapa lama? Terus kehidupan begitu lagi, berharap lagi sama manusia. Coba itu. Ya. Wahalatul rabi'ah. Dan kelompok yang keempat, kalau nggak mampu juga itu bagaimana? Alla taqwa ala dzalik. Kalau kamu nggak kuat, posisi ketiga, kalau posisi ketiga aja nggak kuat, apalagi 21. Kalau kamu mampu itu juga bagaimana? Fastaghil bihajatika, maka engkau sibukkan dengan hajat-hajatmu. Iktisaban ala nafsika aw iyalika. Engkau urus dirimu dan keluargamu. Ini manusia udah keblinger, udah ngurus keluarganya, udah sibuk ngurusin keluarganya, ngurusin dirinya, dia ngurusin orang lain juga. Mikirin orang lain masih bagus kalau mikirinnya baik, tapi kalau mikirinnya nggak bagus, Pak, kita pengen lihat anak kita sampai dewasa, kan gitu ya. Maka yang penting aja kita pikirin, jangan yang nggak penting kita pikirin. Yang penting kita pikirin. Tetangga hasut, orang ini jahat, ini nggak usah dipikirin yang seperti itu. Percuma itu mengapa jadi beban? Itu sudah pikirin banyak pikiran, tambah lagi dengan pikiran kayak gitu, nggak usah. Ini tetangga jahat menjadi pikirin ini begini, karena ada pilihan. Ya, manusia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Engkau perhatikan bagaimana ahli bait, keadaan rumah tanggamu.
Kita pulang kerja mungkin sampai maghrib, kita sholat maghrib, setelah itu dulu tanya kita tanya istri kita, selama saya kerja bagaimana kamu sholatnya? Gak ada mungkin dari kita yang nanya begitu. Cuma pikirannya pulang bawa duit, nyenengin anak, ngajak ke Indomaret, ngajak ke Airport, senang-senang. Wah, cuma gitu. Tapi itu gak pernah, nah, bagaimana sholat kamu selama bapak kerja? Tanya ibu ini bagaimana? Karena tanggung jawabnya nanti itu besar di akhirat itu. Lihatlah kisah lagi Yudhi al-Ayat pasal itu apa sih ibadah? Karena orang dengar hudur usul istiqol di kasar. Waqad salama muslimuna minka wa amalu min lisanika wa yadaka wa salam laka dinika ila yatarkam ma'siyah. Dengan begitu engkau sibuk ngurusin dirimu dan keluargamu. Bukan berarti gak peduli sama orang ya. Bukan gak peduli. Tetap tadi seperti jaga jarak. Kerja ada yang meninggal dia datang, ada yang tahlil dia datang. Tapi gak lama selebihnya. Orang itu mah tetap nongkrong, tetap dia datang bergaul, tapi gak pernah lama di balik rumahnya. Jadi betah waktu rumah. Gak apa-apa. Dengan begitu engkau menyelamatkan manusia, dirimu, menyelamatkan manusia dari dirimu. Apa? Ini orang jadi aman dengan lidahnya, nggak mengganggu orang muslim dengan lidahnya karena udah sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi orang seperti yang begitu aja. Ini kita kan kalau banyak pikiran, nonton lagi TV, nonton politik. Ya wajarnya mungkin antum banyak yang pensiunan orang dulu kerja ya mungkin di pemerintahan atau apa. Kalau antum ngerti, kalau anda nggak ngerti, jadi malas nontonnya juga. Gitu. Wah kan sudah kita sibukkan anak kita bagaimana, kita pandang anak kita bagaimana ke depan nanti. Kalau zaman sekarang kayak begini, gimana nanti ke depan? Istri kita, ya kita bayarkan semua jangan mungkin perhatiin rumah, oh itu rusak besok betulin. Wah ini mobil kayaknya udah lama ini mesti diganti. Payah kalau cuma berpikirnya seperti itu. Apalagi masalah teknologi, nanti baru beli mobil baru, sebulan kemudian keluar lagi mobil baru, nanti lapar lagi, jual lagi, beli lagi. Makanya lalu bilang, mata ainuhu, mata bagian siapa yang menjadi matanya, dia masalah mati dalam keadaan miskin. Ya ada gitu keluar baru lagi ada handphone atau iPhone 11. Wah ini saya pakai Samsung ganti. Keluar lagi ganti lagi, keluar lagi ganti lagi. Udah. Dia capek ini. Fatana bidzalika darajatu ashabul yamin. Ilam takun bil ahli taraka ila maka bisa bikin. Engkau sibukkan dirimu kepada keluargamu. Yang penting gak bermaksiat kepada Allah. Gak pernah keluar rumah, tapi di rumah, tapi pikirannya keluar. Benci sama si fulan, ini sama si fulan, hasut sama si fulan. Ini kategori maksiat. Ya, semuanya. Jadi orang yang selamat. Maka dengan begitu engkau menjadi orang yang sampai derajat ashabul yamin, orang-orang yang beruntung. Saya bilang, saudara saya ada banyak orang tapi tidak menolong saya. Nanti ada bilang, itu kalau berharap tuh Imam Ali bilang kalau berharap sama manusia dengan kecewa yang kamu dapat. Zaman sekarang saya bilang tuh begini aja sekarang. Ente usahakan aja untuk berbuat baik. Kapanpun dimanapun kita usahakan berbuat baik. Yang kedua, usahakan ente cari rezeki bagaimana caranya ada pemasukan untuk hari itu. Biar mata orang ente, mata ente jangan seorang. Sudah ada bilang kayak gitu teman-teman, kawan-kawan. Karena sekarang ini bahasa mungkin kasarnya nggak ada nama saudara, yang mungkin paman, bibi, nggak susah belah sendirian juga. Tapi kalau ente ngerti berbuat baik, ente kerja punya uang, ada saudara susah ente bisa bagi. Karena berusaha berbuat baik terus kan gitu kan. Tapi kalau yang lain nggak ada. Wah kata ya ikhwan, wahada akal derajat maka bidin. Inilah derajat terendah
dalam posisi orang beragama. Paling bawahnya ini derajat, yaitu ngurusin diri sendiri dan keluarganya. Sebagaimana Allah bilang, "Wa anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga daripada api neraka. Jaga diri kita dulu. Maka Rasulullah bilang, "Wa anfusakum." Jaga diri kita dari api neraka. Gimana? Jangan sampai mengundang murkanya Allah, datangin apa yang Allah ridhoi. Itu harus cara berpikirnya bagaimana. Ya saya bilang, alhamdulillah saya sudah ngaji sekarang, saya sudah begini, saya sudah baik sekarang. Itu ngaku sudah berubah, tapi cara berpikirnya masih sama seperti orang jahiliyah, maka tidak ada perubahan. Belum berubah. Ya. Wa ma ba'da hadza, ataupun yang kelima, nggak ada sudah. Ngajar nggak bisa, ibadah nggak kuat, bantu muslim kagak, ngurusin diri sendiri enggak, keluarganya enggak diurusin. Fadzalika antastaqil iya billah. Kalau engkau waktu itu juga enggak bisa semuanya, maka kata Imam Ghazali, maka dengan itu berlindunglah kalian kepada Allah, mimma yahdimu dinik. Dengan begitu engkau akan menghancurkan dirimu sendiri. Hiris ala dunia, rakus terus sama dunia, enggak cukup-cukup. Ada banyak kan kenapa keluar apa pensiunan DPR kan, DPRD-nya, Dekominfo-nya, banyak pensiunan saya kena ngerasain nikmat ibadah pas sudah pensiun. Ya soal saya begini. Kalau seandainya mereka tahu begini, nggak bukan penyesalan yang gimana bukan? Kalau saya tahu begini, saya bakal untuk ilmu agama. Karena ketenangan itu ada dalam agama. Begitu ya. Sebagaimana tadi ada bilang, mungkin masih muda yang mikirin uang bagaimana ini. Persiapkan masa muda untuk masa tua. Maknanya bukan punya rumah, bukan uang banyak, bukan. Di masa tua itu udah gak ada waktu lagi untuk memumpuk pahala. Ya, bukan maksud gak ada waktu lagi. Kita sudah, kalau kita pikir ya Allah, saya kerja dari umur 20 tahun. Sekarang umur 60 tahun. Sekarang berarti 40 tahun kita kerja. Gitu ya. Ilmu agama minim. Baca Al-Quran saya payah. Sholat pun sekenanya. Batasan manusia umur sampai 23 tahun. Kalau husnuzon kepada Allah, sisa 3 tahun lagi kita jaga untuk yang 40 tahun. Belakang jauh. Jauh ya, jelas. Kalau sudah begitu engkau berarti berjalan dalam meruntuhkan agama. Auto adli abdan min ibadillahi ta'ala. Atau engkau mengganggu daripada hamba-hambanya Allah. Fahadha rutbatul halikin. Maka ini derajatnya orang-orang yang celaka. Khatir. Bahaya. Itu sudah banyak itu ya. Yang tadi saya katakan ada khatir. Bahaya itu. Semua agama sama, enggak apa-apa mengucapkan Natal, enggak apa-apa begini. Hati-hati. Wa iyyaka an tahda. Berhati-hatilah kamu antakuna fi hadhi tabaqah. Hati-hatilah kalian dalam tingkatan ini, jangan sampai. Apalagi sudah mengaji, kita sudah paham, makin hasud, makin gampang benci, makin begini berbuat buruk. Ingat, ketika ada pemabuk yang gak ngerti agama, ketika ada pezinah yang gak ngerti agama, ketika ada maling yang gak ngerti agama, ketika ada ahli maksiat yang gak ngerti agama, dosa mereka segitu. Misalnya 1 dosanya, kita 2 sudah mengerti malah bermaksiat, maka dosa kita 2. Kalau kita bandingin, dosa kita banyakan kita daripada dosa dia. Kita bermaksiat dengan ilmu, sedangkan mereka bermaksiat dengan kebodohannya. Gitu ya. Wa'lam anal abdu fi haqqi dini ala 3 darajat. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba dalam hak agamanya itu ada 3 derajat. Imma salim,
dia bisa jadi orang yang selamat daripada dosa. Wa huwal muhtarasu 'ala al-ada'i faraid wa tarkul ma'asi. Yaitu yang pertama, orang yang menyibukkan dirinya daripada yang fardu, yang wajib dia kerjakan, dia tidak hindari maksiat. Dia termasuk orang yang sudah selamat. Tapi derajat ini hendaknya bukan karena terpaksa. Sholat karena terpaksa, itu bisa kategorikan diri saya ini munafik atau tidak sih? Coba kita lihat ketika sholat berjamaah, sholat sendiri sudah. Kita gak usah lihat orang, lihat diri kita sendiri. Kalau sholat sendiri selebor, tapi kalau sholat berjamaah kayak dilihat orang, ya sudah itu standar bahasa jauh-jauh. Menurut nanti orang yang bagaimana? Gak usah nanya orang. Kita ngajak pada diri kita sendiri. Awradi, yaitu orang-orang yang lebih beruntung, bukan hanya mengerjakan yang fardu. Wa huwa mutatawwi' bil qurbat wan nawafil, yaitu orang yang menyibukkan dirinya yang fardu juga, yang sunnah juga. Menyibukkan dirinya dengan yang fardu dan yang sunnah. Fardu ini dijaga, duhanya, baca Qur'annya, tahajudnya. Sekarang ada dua mungkin 5 hari lagi ganti tahun 2021. Kita mikir kalau udah setahun udah pernah bangun kuat malam, udah setahun udah pernah tahajud, hatta 2 rakaat kalau pernah. Udah setahun agak buka Quran. Waduh, ini yang ketiga al-khasir. Hak dalam agamanya ada orang yang merugi. Al-hal ka'ifin wa huwa muqassara mutawajib. Adil wajib fi wajibat fa'al ma'ani wa ta'ala faminhum dhalimun li nafsihi. Mereka yang tidak mengerjakan sunnah, apalagi fardunya, lalai semuanya. Kalau orang rajin mengerjakan yang fardu, lalai terhadap sunnahnya, dikatakan dia orang yang berkudur. Tapi ada orang yang sibuk dengan sunnahnya, lalai dengan kewajibannya, maka ini maghrur, orang yang celaka, orang yang tertipu. Tahajud rajin, subuhnya ada. Tolong catat ini, apa 2 tahajud? Kenapa? Aku nggak tahu tahajud itu doanya diijabah sama Allah. Paling baiknya waktu sholat itu doanya dikabulkan sama Allah. Coba berpikir, tahajud hukumnya apa? Sunnah. Kalau yang sunnahnya aja punya keunggulan seperti itu, bagaimana yang wajibnya? Iya kan? Subuh itu bagaimana? Ada kasihan orang yang begitu ini. Ya, orang-orang yang begitu banyak mengerjakan kesunahan, ramah sama orang, tapi mereka lalai dalam sholatnya. Tapi alhamdulillah masih ada kelebihan. Setiap manusia masih ada kelebihan. Daerah saya orang tak sholat, sholat kaya. Warga sekitar terkenal yang dia suka maksiat mabuk. Jadi dengan kita yang sholat kita melihat, ya Allah, apa kebaikan yang dia punya. Tapi kalau dia meninggal, dia paling repot. Ada warga yang meninggal, dia paling repot. Ke kantor RW ngangkatin bambu, nggak bisa diem. Kita yang ngerti agama, pakai peci cuma duduk doang, nggak mau ngapain. Kasultan, bagian aja kopi. Iya. Ada kelebihan yang pasti. Di situ mesti kita kaca, ya Allah. Sepantasnya yang mestinya kayak gitu tuh saya. Tapi kenapa? Kita nggak bisa kayak gitu. Terlalu hebat, terlalu bangga diri. Itu mau pekerjaan bawah, aneh ustaz, aneh tidak. Ini sebab kan ingat
Jangan begitu. Setan itu ada hukum ada. Aku itu hanya mempunyai Firaun ngomong gitu. Saya setan juga begitu. Iblis cara nipu iblis Nabi Adam cara nipunya bagaimana iblis ini? Tahu ya iblis? Bilang Nabi Adam, wallahi Allah bilang kalau makan itu buah khulud, kamu bakal ke neraka karena bawa nama Allah. Karena bawa nama Allah. Kita kalau orang yang waras, gitu, pulang sana panggil bapak, ya Allah, buru-buru dia pulang, padahal dibohongin. Tapi karena dengan nama bapaknya, udah langsung jalan aja. Begitupun Nabi Adam. Kalau Allah, demi Allah, karena masih iblis gua nama Allah, kalau makan gua itu, nggak pakai yang benar. Kalau ada orang nanya itu tadi, yang benar ini. Berarti kalau percaya memang, berarti itu pusing aja. Berarti ini selama ini ada merasa tidak ada orang yang jujur. Ternyata orang bisa lihat, tapi kan jujur, nggak bisa nipu ini. Kan gitu ya. Ini Nabi Adam maksudnya nggak ada dibohongin sama iblis. Udah bagaimana? Nah, makanya hati-hati sama orang yang begitu bawa nama Allah, bawa nama agama itu Allah. Padahal kita tahu di balik manusia. Hati-hati. Itu lihat Nabi dia kan? Tadi bisa yang benar demi Allah yang lihat apa-apa semua demi Allah terus. Hati-hati sama orang yang begini. Ente boleh sumpah bawa nama Allah kalau yang difitnah. Tapi waktu itu begitu pun nggak usah pakai sumpah. Seakan-akan biar dianggap bahwasanya dia orang jujur. Nggak usah. Terserah aja percaya. Pokoknya nanti ada dengan orang dia ada di sana. Begitu kan kadang ada yang suka menanya begitu jawabannya. Dia sholat kagak yang wajib, yang sunnah juga enggak. Mungkin dia nggak mabuk, mungkin dia nggak maksiat yang lain, tapi cukup dikatakan maksiat terbesar dia meninggalkan sholat. Begitu. Enggak berarti Anda bilang lebih baik. Dia walaupun pelacur tapi masih juga sholat itu lebih baik daripada enggak. Semua itu sama. Gitu ya. Makanya ada yang nanya kemarin dosa kecil bagaimana, dosa besar bagaimana? Di sini ada bagaimana? Ada bingung di sini. Ada bingung. Baginya bagaimana? Karena bohong aja termasuk dosa besar. Iya dosa kecil bagaimana bilangnya? Ada sih. Imam Ghazali katakan termasuk kategori dosa kecil di mana nggak berani katakan. Sudah, Imam Ghazali. Nanti kadang ada manusia yang tahu paham ilmu tapi ngedatang dosa kecil ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminhum zalimun li nafsihi." Mereka orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Ingat, kalau kita lihat orang, kita zalim sama orang lain. Allah timbang musibah pada orang zalim. Nah, ini gimana kita yang zalim sama diri sendiri? Apa Allah lakukan juga? Paling sia-sianya Allah matikan hatinya. Kalau orang zalim terhadap diri sendiri, Allah matikan hatinya. Wa minhum muqtasid. Muqtasid itu maknanya ayyaman fi adrakul awqat. Selalu terkalahkan oleh waktu, gak ada sempat begitu. Ngaji, aduh belum sempat. Sholat itu, aduh belum sempat. Bahkan pas orang ini tertipu. Ayo banyak sholat. Banyak urusan pusing. Entar aja dulu kalau udah banyak duit enak baru sholatnya. Kapan begitu kan? Jadi pertanyaan kapan? Kalau udah kaya dulu baru enak nantinya. Kalau udah kaya baru enak. Kapan? Kalau dia bisa nanti monggo silakan. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ada juga di antara mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wakada ya ikhwan, posisi manusia dalam pandangan Allah dan hak manusia terhadap agamanya. Jangan menjadi orang-orang yang tadi sudah dikatakan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan menanya dulu. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Menteri Agama itu dari dulu kan selalu kalau ada acara apa yang seperti Natal atau apa itu dia tuh mengucapkan gitu. Nah,
Malah yang lebih parahnya viralnya dia malah menghadiri lah, artinya menyanyikan lagu yang dia punya agama gitu. Nah, yang menariknya Menteri Agama ini kan katanya agama semuanya gitu kan.